Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Ya, apa saja yang nanti akan kita pelajari, yaitu pertama tentang pengertian, kemudian tentang pemungut pajak, objek pajak yang dikecualikan dari objek pajak saat terutang dan pelunasan serta pemotongan. Kemudian selanjutnya ada tata cara, dasar pemungutan, DPP dan tarif, perhitungan dan contoh perhitungannya. Oke, kita yang langsung ke yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian. Apa itu PPh pasal 22? Adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang impor atau usaha lain di bidang yang lainnya. Ya, jadi di sini disimpulkan ada dua kegiatan, yaitu penyerahan barang dan impor. Oke, kemudian selanjutnya Undang-Undang PPh pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan, antara lain sehubungan dengan impor barang atau jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN dan APBD, dan non-APBN atau APBD, maupun penjualan barang sangat mewah. Nah, tadi kita sudah di atas, setelah pengertian itu ada pemungutan pajak atau pemungut pajak. Nah, di sini pemungutan pajak PPh pasal 22 itu ada dua ya, yang bersifat final. Final itu tidak bisa dikreditkan ya dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT tahunan. Kemudian kalau yang tidak final itu bisa dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT tahunan. Selanjutnya adalah pemungut pajak. Nah, pemungut pajaknya ini ada beberapa lembaga. Yang pertama itu ada Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang. Kemudian selanjutnya ada bendahara pemerintah dan KPA. KPA itu kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak di pemerintah pusat, Pemda, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian selanjutnya adalah bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Kemudian badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri, semen, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk oleh kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Kemudian KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Kemudian produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas atas penjualan BBM, gas, dan pelumas. Serta yang terakhir adalah industri dan eksportir dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk kepala KPP atas pembelian bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Nah, selanjutnya adalah di sini ada objek pajak. Nah, objek pajaknya itu antara lain pertama adalah impor barang ya. Impor barang, kemudian ini impor barang ini adalah pembelian barang atas bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, Pemda, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran oleh bendahara, pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan. Kemudian pembayaran kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang didelegasikan KPA. Kemudian penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di industri semen, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh KPP. Serta penjualan BBM, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas. Kemudian yang terakhir adalah
pembelian bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP. Kemudian yang dikecualikan dari objek pajak. Kalau tadi yang berkaitan dengan objek pajak, kalau sekarang ini yang dikecualikan yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Kemudian selanjutnya emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor yang dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Emas batangan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN. Kemudian impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Dan impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selanjutnya adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B, huruf C, dan D berkenaan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kemudian pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Selanjutnya adalah pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum Bulog. Dan tadi satu lagi tinggalan pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Itu yang bukan merupakan objek pajak PPh pasal 22. Kemudian selanjutnya adalah saat terutang dan pelunasan atau pemotongan. Atas impor barang itu terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Ya, jadi pada saat barang itu diimpor dari luar negeri ke dalam negeri itu maka dikenakan di situ yang disebut dengan PPh pasal 2. Dikenakan PPh pasal 2 berupa impor yaitu pada saat pembayaran bea masuk. Kemudian jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPh terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB. Kemudian setelah itu atas pembelian barang oleh pemungut pajak pada poin 2, 3, 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Kemudian selanjutnya adalah atas penjualan hasil produksi yaitu semen, kertas, baja, otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. Kemudian atas penjualan hasil BBM, gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Dan yang kelima adalah atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. Nah, itu merupakan saat terutang dan pelunasan atau pemotongan. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan tata cara pemungutan dan pemotongannya. Tata caranya yang pertama adalah atas impor itu dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Dirjen Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian atas pembelian barang oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Kemudian selanjutnya adalah atas penjualan BBM, gas, pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, baja, otomotif wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Kemudian atas pembelian bahan keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP.
Kemudian oleh importir, Dirjen Bea Cukai dan Pemungut Pajak sesuai yang dimaksud dengan poin 234 subbab pemungut pajak menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajaknya. Kemudian pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada poin 567 subbab pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh dalam rangkap 3. Kemudian pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan SPT massa ke KPP. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini dasar pemungutannya. Dasar pemungutannya itu ada 3 ya, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan nilai impor, harga jual lelang, dan harga pembelian. Nah, untuk yang harga jual dan harga pembelian itu berkaitan dengan penyerahan barang. Penyerahan barangnya itu berdasarkan harga jual lelang atau harga pembelian ya. Nah, kemudian ini DPP dan tarifnya ya. DPP dan tarifnya ini untuk impor menggunakan API. API itu angka pengenal indeks ya. Jadi di impor itu ada yang disebut dengan istilahnya itu identitas ya. Identitas, jadi namanya API, angka pengenal indeks. Jadi kalau misalkan punya API itu 2,5 dari nilai impor, kecuali impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5 dari nilai impor. Kemudian kalau tidak menggunakan API itu 7,5% dari nilai impor. Kemudian tidak dikuasai itu 7,5 dari harga jual lelang. Nah, maksudnya 7,5 dari nilai yang tidak dikuasai itu kalau yang tidak ada yang memiliki. Biasanya ini hasil curian kayak gitu ya. Hasil curian, kemudian itu sebagai barang bukti, kemudian barang bukti itu dilelang. Nah, itu kan tidak ada yang memiliki. Artinya itu disebutnya adalah sebagai tidak dikuasai. Kemudian selanjutnya adalah pembelian barang sebagaimana dimaksud poin 234 subbab pemungut pajak itu 1,5% dari harga pembelian. Ya, itu ini penyerahan barang. Kemudian selanjutnya adalah penjualan ya, penjualan tentang BBM itu 0,3 ya, ini yang tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina. Nah, kalau yang bukan Pertamina itu lebih besar, yaitu 0,3%. Kemudian bahan bakar gas sebesar 0,3 tidak termasuk PPN. Kemudian peluas sebesar 0,3% tidak termasuk PPN. Kemudian setelah itu penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, dan otomotif itu penjualan kertas di dalam negeri 0,1% dari DPP PPN. Kemudian penjualan semua jenis semen di dalam negeri 0,25 dari DPP PPN. Kemudian penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih di dalam negeri 0,45 dari DPP PPN. Penjualan baja di dalam negeri 0,3% dari DPP PPN. Nah, yang penting di sini pada saat kita lihat tarifnya itu nanti lihat ketentuannya saja ya. Kemudian selanjutnya adalah pembelian bahan keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh dan pedagang pengumpul sebesar 0,25 dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, itu adalah DPP dan tarifnya. Nah, kemudian perhitungannya, nah ini rumus perhitungannya seperti ini. Ya, misalkan impor yang menggunakan API ya, langsung kan tadi ya. Jadi PPh pasal 22 2,5% dari nilai impor. Kemudian impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan API itu 0,5. Kemudian impor yang tidak menggunakan API 7,5. Kemudian impor yang tidak dikuasai itu 7,5. Kemudian untuk pembelian barang yang dilakukan bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar itu 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan PPNBM. Penjualan BBM kepada SPBU 0,25%. Penjualan BBM kepada SPBU bukan Pertamina 0,3.
Kemudian penjualan bahan bakar gas 0,3 tanpa PPN ya. Kemudian pelumas 0,3, penjualan kertas hasil produksi 0,1. Dan yang selanjutnya adalah jenis semen hasil produksi di dalam negeri adalah 0,25% dari DPP PPN. Nah, ini sampai ke bawah ya terus ya. Di sini tuh rumusnya hanya seperti ini aja ya. Jadi yang membedakan itu nanti jenis-jenisnya. Nanti tinggal dibaca saja. Oke, langsung saja kita ke contoh perhitungannya. Ya, contoh perhitungannya misalkan contoh 1 ya. Contoh 1 itu adalah PPh atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. Pada tanggal 1 Agustus 2011, PT Mahakarya berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor kepada Dinas Pertanian di Kota Tangerang Selatan dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai kontrak termasuk PPN. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya itu PPh yang dipungut oleh bendahara Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan adalah nilai kontrak termasuk PPN 11 juta. Kemudian DPP-nya adalah jadi pada saat menghitung DPP itu PPN-nya dikeluarkan dulu ya. Caranya 100 dibagi 110. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 11 juta. Hasilnya itu 10 juta. Ya. Jadi dengan kata lain, PPN yang dipungut itu 10% dari DPP, yaitu 1 juta. Sehingga PPN yang dipungut atau PPh PPh yang dipungut adalah 1,5% kali dengan 10 juta. Hasilnya adalah 150.000. Nah, 150.000 itu nanti yang akan yang dipungut ya, yang akan dipungutnya. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ini untuk PPh atas impor barang. Nah, ini rumusnya kayak gini. Pada 1 Juni 2011, PT Tomang mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 10.000 US dollar. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri adalah 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan adalah 1 dolarnya itu 10.000. Maka hitung PPh yang dipungut jika PT Tomang memiliki API dan jika PT Tomang tidak memiliki API. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Di sebelah kiri harga faktur atau cost itu 10.000 US dollar. Kemudian biaya asuransi atau insurance 5% dari harga faktur sebesar 500 dolar. Kemudian biaya angkut atau freight itu 10%, yaitu dari 10.000 dolar itu menjadi 1.000 dolar. Maka SIF atau cost insurance and freight adalah 11.500 US dollar. Masih dolar ya ini. Kemudian setelah itu kita rupiahkan. SIP-nya itu kita keluarkan. SIP itu kepanjangan dari cost insurance dan freight ya. Cost itu harga faktur, insurance itu asuransi, biaya freight itu biaya angkut. Nah, kita rupiahkan, yaitu tadi kan kursnya itu 1 dolar 10.000. Jadi 10.000 kali 11.500 US dollar. Maka akan menghasilkan 115 juta ya, 115 juta. Kemudian setelah itu ada biaya masuknya. Karena biaya masuk itu dikenakan di Indonesia, jadi setelah dihitungnya itu setelah dirupiahkan, yaitu biaya masuk 20% kali 115 juta, hasilnya 23 juta. Kemudian biaya masuk tambahan itu 10% dari 115 juta menjadi 11.500.000, sehingga nilai impornya adalah 149.500.000. Jadi kita dalam soal nomor 2 ini kita menentukan nilai impornya terlebih dahulu, baru setelah itu kita kalikan dengan tarifnya. Jadi pertanyaannya yang A itu jika memiliki API, yaitu tarifnya adalah 2,5%, yaitu
kali dengan 149.500.000. Kemudian yang tidak memiliki API itu 7,5% kali 149.500.000 menjadi 11.212.500. Nah, itu ya, cara menghitungnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah PPh atas penjualan hasil produksi industri tertentu. Nah, caranya adalah ini ada dua soal di sini, yaitu pada bulan Agustus PT Semen ya, Semen Tonasa menjual hasil produksinya senilai 825 juta kepada PT Bahari Berkesan. Harga tersebut termasuk PPN. Jadi kalau ada kata-kata termasuk PPN, ya PPN-nya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Caranya dengan maksudnya dikeluarkan itu adalah mencari DPP-nya, ya DPP PPN namanya. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab, yaitu DPP PPN 100 dibagi 110 kali dengan 825 juta. Ya, maka akan menghasilkan 750 juta. Kemudian setelah itu PPh yang dipungut oleh PT Semen Tonasa adalah 0,25 kali dengan 750 juta. Hasilnya 1.875.000 gitu. Ya, jadi dikeluarkan dulu. Atau dihitung DPP PPN-nya dulu. Kemudian yang nomor 2 atau yang B, pada bulan April PT Cemerlang sebagai industri kertas menjual hasil produksinya senilai 165 juta kepada PT Halilintar. Harga tersebut termasuk PPN sebesar 10%. Nah, kita keluarkan dulu pajak PPN-nya atau DPP-PPN-nya, mencarinya adalah sama dengan yang tadi ya, 100 dibagi dengan 110 dikali dengan 165%, hasilnya 150 juta. Kemudian baru dikalikan dengan tarif, yaitu 0,1 kali 150 juta. Hasilnya ada 150.000. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh nomor 4 itu, nah kalau ini tidak termasuk PPN. Kalau tidak termasuk PPN itu langsung dikalikan, yaitu 0,3 tarifnya kali dengan 100 juta, yaitu hasilnya 300.000 ya, di contoh nomor 4. Oke, mungkin gitu saja untuk penjelasan dari PPh pasal 22 ini. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum. Gitu saja untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.